Dua event. Yang satu ini adalah seminar atau kebaktian penginjilan, khusus akan menyinggung tema aliran-aliran kepercayaan tradisional orang Tionghoa. Kita tahu mungkin ada sebagian anggota keluarga kita yang sulit waktu diinjili, diceritakan tentang Kristus. Mereka sulit untuk menerima karena mereka sudah terjebak di dalam keterikatan aliran kepercayaan yang seringkali juga dikaitkan dengan darah Chinese atau kebudayaan Chinese. Banyak orang berpikir kekristenan somehow identik dengan Western countries, kita orang timur nggak harusnya memeluk agama orang barat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini satu kesempatan yang baik sekali. Pendeta Hong Fu akan membahas, karena dia juga adalah salah seorang yang sangat ahli mengenai berbagai macam aliran kepercayaan tradisional ini. Jadi nanti akan ada panggilan untuk menerima Yesus Kristus dan sebagainya, penginjilan. Tapi ini juga terbuka untuk setiap saudara-saudara yang sudah percaya, sudah di dalam Yesus Kristus. Tapi kita ingin belajar mengerti lebih luas wawasan, supaya kita juga bisa diperlengkapi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang dipengaruhi kepercayaan-kepercayaan seperti ini. Acaranya tanggal 6-7 Maret, Rabu dan Kamis di Aula John Calvin di Gereja GRI Pusat di Kemayoran. Satu lagi adalah ini sudah konser yang diberi judul Spring Concert. Saya juga wondering kenapa Spring. Pertama, di Indonesia nggak ada Spring, dan kedua juga kayaknya di luar negeri Spring bukan bulan Februari ya, tapi Maret mungkin baru mulai. Ya anyway, Spring Concert whatsoever artinya Spring di sini. Tapi karyanya saya yang lebih menarik yaitu Dvorak Simfoni nomor 8, Rongsi Pulek, konserto untuk 2 piano. Pada awal tahun sudah dipentaskan mungkin melodi yang paling terkenal dari Dvorak, Simfoni nomor 9, From the New World. Dvorak adalah seorang komposer yang sangat gifted. Dia dipopulerkan oleh Johannes Brahms di Eropa, tapi terus menjadi selebriti internasional, diundang untuk mengajar di salah satu konservatori di, saya kalau nggak salah di New York, di Amerika, tinggal di sana. Dan ya kalau kita mendengarkan musiknya, kita mendengar alunan melodi yang sangat original ya, nggak banyak dipengaruhi oleh komposer-komposer sebelum dia, karena memang dia juga bukan komposer Jerman. Komposer Jerman sulit sekali untuk membebaskan pengaruh dari komposer-komposer sebelumnya, termasuk seperti Beethoven, Mozart, dan Mendelssohn dan sebagainya. Tapi ini Dvorak, komposer yang tinggal di daerah yang lain, sehingga nggak ada tradisi musik terlalu kuat di negaranya sebelum dia, sehingga dia forced to be original. Ini blessing in disguise, karya yang sangat matang. To a certain extent kita bisa mengatakan nomor 8 bagian-bagian tertentu lebih matang daripada nomor 9 ya. Cuma nomor 9 melodinya lebih terkenal, lebih populer. Pulek seorang komposer dari Prancis. Setelah Debussy, kita tahu musik Prancis, Debussy suatu saat dia menonton di pameran eksibisi internasional di Paris. Itu ada pameran gamelan Jawa di sana. Lalu terus Debussy begitu tertarik dengan gamelan itu, dia bilang, ini yang baru musik, itu Bach, Handel dan sebagainya, itu bukan musik, ini benar-benar musik ini sekarang. Lalu di situ mulai ada pengaruh bunyi-bunyi pentatonik, coba digarap, dimasukkan ke dalam musik Debussy. Dan sejak Debussy, komposer-komposer yang lain banyak sekali yang meresepsi bunyi-bunyi pentatonik. Bukan cuma yang dari ini negara-negara matahari terbit seperti Cina dan sebagainya, tapi juga musik gamelan Indonesia. Tapi kalau sudah mendengar Pulek ini ya, konserto untuk 2 piano, sudah akan mendengarkan alunan bunyi gamelan, musik pentatonik, ya notably di dalam tradisi yang sudah dihadirkan oleh Debussy. Kita percaya Pulek pasti mengenal absorb dari musik pentatonik itu, seperti juga yang sudah hadir di dalam tahun-tahun sebelumnya. Yang akan dimainkan oleh Yaya Ling sendiri dan istrinya ya. Jadi saudara di-encourage untuk hadir. Ini kesempatan yang langka karena Pak Yaya Ling nggak setiap bulan akan datang ke Jakarta ya. Saudara bisa membeli tiketnya di
Aula Simfonia Jakarta, di gedung yang sama dengan GRI Pusat di Kemayoran. Lalu yang terakhir seperti tadi juga sudah disinggung, kita akan ada pelatihan penginjilan pribadi nanti setelah kebaktian ini jam 1 ya, mulai ya jam 1 disediakan makan siang sehingga saudara nggak perlu keluar. Tapi kalau tetap mau keluar juga ya silakan makan di luar lalu balik lagi. Kita mulai jam 1 di tempat ini ya. Mungkin sekitar 2 jam atau 2 jam setengah gitu paling lama. Mari kita membaca bagian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan kita melanjutkan dari Lukas pasal yang ke-10. Pasal yang ke-10. Kita membaca bergantian, yang laki membaca yang ganjil, yang perempuan membaca yang genap. Ayat 1 sampai 12 saja ya, ayat 1 sampai 12, satu perikop. Kita nggak tahu kita bisa menyelesaikan keseluruhan perikop ini atau kita cuma bisa beberapa ayat nanti kita lihat. Tapi kita membaca 1 sampai dengan 12 pasal 10 Injil Lukas. Yang laki terlebih dahulu. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang tidak dikunjungi. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu-debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungan daripada kota itu. Mari kita masuk di dalam doa. Kita minta kehadiran Tuhan secara khusus. Saudara berdoa untuk diri masing-masing, mendoakan orang di sekitar saudara, di kanan, di kiri, di depan, dan di belakang. Saudara juga mendoakan saya supaya Tuhan memberi kasih karunia. Mari kita berdoa buka suara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami ingin Tuhan supaya Engkau melayakkan kami di dalam ibadah ini, dan kami mendengar firman Tuhan. Hingga tidak satu orang pun yang dilewati Tuhan karena kecongkaan, karena kedegilan hati kami, karena kami berusaha untuk menilai firman Tuhan dan tidak menempatkan diri sebagai seorang murid. Kami mohon supaya Tuhan memberi kepada kami kerendahan hati, bahkan kehausan, kelaparan, supaya firman Tuhan boleh memenuhi hati kami dan berkati setiap orang yang hadir. Tuhan menguduskan kami, demikian juga Tuhan melayakkan hamba-Mu di dalam kekurangan dan keterbatasan. Ya Tuhan memberi kasih karunia yang cukup, bahkan melimpah, supaya boleh menjelaskan firman Tuhan, meyakinkan hati manusia. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkarya dengan leluasa, dan kami menantikan pekerjaan Tuhan, kehadiran Tuhan secara khusus di tengah-tengah kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami mengundang Engkau bekerja. Amin. Saudara, kita sudah membaca pasal yang ke-9 di minggu-minggu yang lalu. Kita cukup memakai banyak waktu untuk pasal yang ke-9 ini. Kalau boleh sedikit saya mengulangi, di situ kita membaca bagaimana para murid yang dipersiapkan ya di dalam cerita pengikutan akan Yesus Kristus. Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, dia hendaknya menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Lalu waktu kita baca di dalam pasal 9, kita melihat bagaimana kegagalan demi kegagalan terjadi di dalam kehidupan
para murid seperti Lukas tidak bosan-bosannya mencatat cerita ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan di dalam cerita-cerita seperti ini kita bisa melihat di dalam cermin kegagalan kita, kekurangan dan kelemahan kita. Sekali lagi, kita bersyukur, kita memuji Tuhan karena murid-murid yang terbaik tidak dicatat tanpa kelemahan mereka. Alkitab tidak tertarik untuk membahas secara gambaran hagiografikal. Saya sudah pernah pakai istilah ini, hagios itu kudus, grafe tulisan. Kalau kita bicara biografi itu bios, hidup, kehidupan, grafe, tulisan-tulisan tentang kehidupan, kita bilang biografi. Hagiografi maksudnya apa sih? Menceritakan kehidupan seseorang atau beberapa orang demikian rupa sampai nggak ada cacat celana sama sekali. Seperti diperlakukan seperti orang-orang kudus yang sama sekali tidak memiliki kelemahan sama sekali. Tapi Alkitab bukan mencatat di dalam gaya hagiografikal seperti itu, tidak. Mereka dicatat bersama dengan kelemahan, kekurangan, dan kita bersyukur untuk gambaran seperti ini sehingga kita bisa membaca sekali lagi diri saudara dan saya di dalamnya. Kita ada pelajaran yang kita bisa belajar daripadanya dan kita tidak menjadi discouraged atau menjadi patah semangat karena kita melihat toh murid-murid bagaimanapun juga meskipun mereka sangat diberkati Tuhan tetap adalah orang berdosa biasa yang hanya karena kasih karunia Tuhan mereka boleh dipakai oleh Tuhan. Dan saya ingin mengaitkan keseluruhan pasal 9 ini dengan pasal yang ke-10. Kalau kita membaca di dalam judul yang diberikan oleh LAI, ya ini seringkali juga sangat membantu kita meskipun ini bukan bagian daripada firman Tuhan, tapi kalau kita meresepsi secara positif, itu seringkali juga memberikan satu gambaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam perikop ini. Judulnya diberikan Yesus mengutus 70 murid ya. Pengutusan yang pasti tentang pengutusan dan bukan hanya 12 saja tapi 70 murid. Saudara kita tertarik dengan kaitan mengapa Yesus baru mengutus di sini dan bukan sebelumnya. Karena di dalam pasal 9 perlu pemberesan kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, keberdosaan, kegagalan yang terjadi pada para murid. Saya nggak perlu daftarkan sekali lagi di sini tapi kita melihat kegagalan itu bukan di dalam satu dua aspek saja, bukan ya, mulai dari kesempitan hati, elitisme, eksklusivisme, kecongkaan dan ketidakmengertian apapun muncul di dalam pasal 9 kegagalan-kegagalan tersebut. Yesus mau mengajarkan struktur yang penting ini, saudara. Kita dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, melayani Tuhan, itu satu hal yang baik, tapi bukan tanpa koreksi, bukan tanpa pembentukan karakter kita terlebih dahulu. Kita seringkali ingin tergesa-gesa ya, mungkin juga di dalam ambisi yang ya sebagian benar, sebagian tidak benar. Sebagian yang benarnya itu karena kita memang mau melayani Tuhan, tapi sebagian yang tidak benar ya karena kita mau pakai cara kita sendiri dan tidak menunggu waktu Tuhan. Kita mengingat peristiwa Musa ya, bagaimana dia dipersiapkan Tuhan. 40 tahun dibentuk, padahal bangsa Israel sudah di dalam keadaan kesusahan yang demikian besar di dalam penjajahan perbudakan Mesir. Tapi Tuhan seperti punya waktu panjang sekali mempersiapkan seorang Musa yang bagi Tuhan belum selesai pembentukannya. Ditunggu sampai 40 tahun, bangsa Israel berteriak, berseru kepada Tuhan di dalam kesulitan mereka. Tuhan mendengar, tapi waktu Tuhan 40 tahun. Bagi manusia ini seperti panjang luar biasa ya. Kenapa nggak diutus lebih cepat? Atau kalau Musa nggak bisa dibikin terlalu cepat, dia sudah bangkitkan yang lain saja yang lebih layak, bisa lebih cepat. Mungkin 2 minggu kalau perlu sudah langsung datang karena ini orang sudah terlalu menderita. Demikian di dalam kehidupan kita, sudah dalam pergumulan kita sehari-hari kita juga bisa merasa Tuhan terlalu lama bekerja, terlalu lama menurunkan kasih karunia-Nya. Tapi cara pekerjaan Tuhan yang bukan tanpa manusia, sekali lagi saya, Tuhan bisa bekerja tanpa manusia, tapi seringkali Tuhan berkenan untuk memakai manusia, itu bukan tanpa persiapan, bukan tanpa penggodokan karakter dan sebagainya. Dan karena itu kita membaca pasal 9 bicara tentang kegagalan para murid, dan Yesus di situ memberikan pengajaran, baru masuk kepada pasal 10 tentang pengutusan. Apa gunanya saudara orang buru-buru diutus, buru-buru dipakai, buru-buru diordain, buru-buru ditabiskan dan sebagainya, buru-buru disuruh pelayanan, tapi sebetulnya belum ada kesiapan.
itu bukan akan mempermuliakan Tuhan, tapi akan mempermalukan Tuhan. Sekali lagi saya, kita kalau terlalu cepat, kalau kita mendahului Tuhan, kita tidak akan mempermuliakan Tuhan, kita akan mempermalukan Tuhan. Murid-murid tentu saja di dalam bagian pasal 10 tetap masih belum sempurna juga. Tapi dalam takaran perjalanan kehidupan mereka mengikuti Yesus, menurut Yesus itu sudah waktu yang cukup mereka boleh diutus. Nah, kita membaca sekali lagi seperti judul yang diberikan oleh LAI, tapi bukan cuma judul, juga di dalam ayat 1 jelas dikatakan di situ, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Sekali lagi sudah seperti ada koreksi sekali lagi kepada para murid. Kalau kita membaca ayat 49-50 ya, minggu yang lalu kita sudah bahas bagaimana di situ kesempitan hati para murid karena melihat orang lain mengusir setan di dalam nama Yesus, lalu mereka mau mencegah karena bukan termasuk di dalam kelompok pengikut kita ya, menarik, bukan pakai istilah pengikut Kristus, pengikut Yesus, tapi pengikut kita. Jadi mereka merasa satu grup ini sangat eksklusif, satu grup yang luar biasa penting, inner circle. Tapi di sini kita membaca Yesus menggerakkan 70 murid yang lain ekstra ya, di dalam bahasa Indonesia dikatakan yang lain, berarti bukan yang 12 ini saja. Tuhan kalau mau pakai orang di luar yang kita anggap inner circle, dianggap orang-orang penting, itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai bahkan gereja lain lebih daripada gereja kita, itu juga ada di dalam kedaulatan Tuhan. Nggak ada poinnya sama sekali menjadi sempit hati seperti itu, karena kita akan semakin merusak pekerjaan Tuhan dan bukan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam keluasan hati kita. Saya sudah bahas bagian ini, saya nggak mau mengulangi terlalu panjang, tapi saya percaya salah satu karakter yang seharusnya ada di dalam diri orang yang diberkati Tuhan adalah keluasan hati. Kesempitan hati itu sangat menggerogoti. Kesempitan hati itu self-centered, berpusat kepada diri sendiri. Karena ketidaksanggupan untuk melihat anugerah Tuhan secara luas. Dia cuma bisa melihat anugerah Tuhan hanya berkaitan dengan diri atau keluarganya saja. Tapi begitu melihat orang lain diberkati, melihat orang lain dipakai, mungkin juga bahkan lebih daripada dia mulai jadi insecure, mulai jadi gusar, dan seterusnya, dan seterusnya. Kelemahan seperti itu hadir juga di dalam diri para murid ya, dibentangkan oleh Alkitab secara apa adanya, tidak ditutup-tutupi. Tapi sekali lagi di sini Yesus tidak memakai ke-12 orang ini saja, tapi secara luas 70 murid ya. Menarik juga 70 murid, tetap Yesus mengatakan bagaimanapun pekerja sedikit. Ya. Sudah 70 loh ini. Sudah lebih banyak, jauh lebih banyak daripada 12. Tapi Yesus mengatakan tuaian banyak. Tuaian lebih banyak, pekerja terlalu sedikit. Ini poin sederhana ya. Paling tidak sudah merebuke atau meniadakan satu komplain orang yang seringkali bilang, saya sebetulnya mau melayani Tuhan, saya ini orang cinta Tuhan, tapi nggak ada pelayanan dipercayakan kepada saya ini nggak dipercaya di gereja, nggak ada tempat, orang nggak mau kasih ruang gerak kepada saya, tapi sebenarnya saya siap melayani Tuhan. Objeknya yang tidak ada. Wah, ini sangat mengekokan pertanyaan itu ya. Orang yang pernah datang kepada Yesus lalu tanya kepada dia, siapakah sesamaku gitu kan? Dan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan kekuatanmu dan sebagainya. Double commandment of love itu ya. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu orang ini mau membenarkan diri mengatakan, siapa sesama manusia itu siapa? Sesama aku itu siapa? Seolah dia mau mengatakan, saya ini orang yang selalu siap mengasihi sesama, ya, luber cinta kasih. Tapi siapakah gerangan orang yang beruntung itu, yang boleh menjadi sesama yang saya kasihi sebagai objek yang saya kasihi, gitu kan? Lalu Yesus menjungkir balikan struktur pemikiran dalam diri orang itu sampai akhirnya sesama itu adalah mereka yang mengasihi, bukan objek, tapi sesama, yaitu dia yang mengasihi, dia yang menjadi sesama bagi sesama yang lain. Saya nggak bahas perikop itu, saya cuma singkat saja, tapi ini ada kemiripan dengan apa yang seringkali terjadi juga di dalam kehidupan kita. Yesus mengatakan tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Kita mungkin membalikkan dengan mengatakan pekerja terlalu banyak, ladangnya rebutan dan nggak cukup ya. Lalu orang bersaing satu dengan yang lain, rebutan pelayanan.
Nggak ada sudah kenyataan seperti itu. Tidak ada di dukungannya di dalam firman Tuhan. Yang ada adalah tuaian terlalu banyak, pekerja yang terlalu sedikit. Kita nggak mungkin pernah akan kelebihan pekerja atau pelayan Tuhan. Tidak ada. Karena Yesus mengatakan tuaian selalu lebih banyak daripada pekerjaannya. Sekali lagi ya, ini memang tidak mudah untuk mendamaikan. Nah, kalau kayak begini ya, kenapa sudah tunggu-tunggu lagi? Sudah nggak usah tunggu lagi kan? Karena tuaian sudah terlalu banyak, pekerjaannya sedikit. Ya itu datangkan orang sebanyak mungkin kan supaya tuaian ada yang mengerjakan. Tapi itu bukan bijaksana Tuhan ya. Tuhan selalu punya waktunya, ada kedaulatannya, ada pertimbangannya dan sebagainya. Tapi memang betul dikatakan tuaian lebih banyak, pekerja terlalu sedikit. Lalu persoalan di mana ya? Mengapa kita seringkali merasa kita nggak diberikan tempat, kita nggak diberikan ruang, kita nggak diberikan kepercayaan dan sebagainya. Sebetulnya itu semua excuse ya, kalau kita membaca di dalam bagian ini. Yang terjadi sebetulnya adalah kita nggak peka dengan kebutuhan sesama kita yang ada di luar. Yesus mengatakan orang miskin selalu ada padamu. Selalu ada padamu. Kalau kamu mau menjadi berkat, orang miskin itu ada di mana-mana. Itu selalu ada padamu. Tetapi kita merasa, siapakah orang yang bisa saya tolong, yang bisa saya layan? Coba lihat ini, saya siap sekali mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi nggak ada yang dipercayakan kepada saya, gitu kan? Tidak ada tempat yang diserahkan kepada saya. Saya tertarik sudah waktu kita membaca cerita orang-orang yang ingin menjadi berkat ya, yang dipanggil Tuhan seperti George Whitefield, John Wesley, dan bukan hanya mereka, tapi banyak orang yang lain, termasuk juga Martin Luther. Waktu gereja mulai membatasi pekerjaan mereka karena tidak ada kepercayaan bukan terhadap Martin Luther saja, bukan terhadap George Whitefield atau John Wesley, tapi juga terutama kepada pekerjaan Tuhan yang melampaui cara pemikiran mereka. Mereka nggak bisa percaya itu. Kalau Tuhan bekerja harus begini-begini, nggak boleh dengan cara lain. Itu saya nggak mengenal, nggak ada di dalam tradisi. Gitu. Lalu bagaimana? Ya udah jangan kasih mereka kepercayaan. Kamu perlu ekskomunikasi saja. Ini mengganggu ini orang seperti Martin Luther seperti ini. Kita bukan saja tidak percaya kepada dia. Kalau bisa dia dikeluarkan saja dari gereja. Karena dia menimbulkan huru hara di dalam gereja. Memecahkan gereja. Suruh dia keluar aja, dikasih ekskomunikasi. Dan betul-betul diekskomunikasi. Lalu bagaimana? Terus Luther self-pity ya. Ya saya nggak dikasih tempat. Nggak dipercaya. Mau kerja untuk kerajaan Allah. Di stop oleh paus gitu misalnya. Tidak, sudah tidak. Martin Luther melihat itu dunia begitu luas, ladang itu begitu luas. Bukan terbatas kepada apa yang disediakan oleh gereja Roma Katolik dari Vatikan, tidak. Tapi dunia ini begitu luas. Kalau gereja ini gagal sudah menyediakan kepada saudara ladang-ladang pelayan, ya pergilah keluar. Pergilah keluar, ini bukan mengusir maksud saya. Tapi lihatlah di luar sana, begitu banyak yang orang bisa dilayani. Kalau gereja ini gagal untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang luas itu. Tidak ada yang bisa membatasi pekerjaan Tuhan. Hanya sebatas yang dilihat oleh gereja tertentu saja. Tidak ada. Tuaian itu terlalu banyak. Pekerjaannya sedikit. Maka saudara kita berharap kepada Tuhan supaya Tuhan membangkitkan lebih banyak orang yang menjadi pekerja untuk kerajaan Allah. Waktu kita mengatakan di sini, pekerja untuk kerajaan Allah. Tentu saja bukan di dalam pengertian hamba Tuhan full time gerejawi gitu ya, penginjil, pendeta dan sebagainya, tapi lebih daripada itu. Saya pikir iman reformatoris baik dari Luther, Calvin, Zwingli dan reformator-reformator yang lain sudah mengajarkan dengan jelas bahwa kita nggak mengenal dualisme seperti itu. Saya baru baca satu, ini nggak tahu ya masih gosip atau sudah kenyataan, yang sudah kenyataan dan bukan gosip adalah kasus di Singapura ya, ada satu pendeta terkenal kena kasus keuangan itu. Di dalam proses pengadilan masih belum selesai sekarang. Sekarang baru baca satu pendeta terkenal yang lain di Surabaya juga kena kasus keuangan. Nggak tahu itu bagaimana nanti ini penyelesaiannya. Pendeta ya. Tapi hatinya seperti itu. Ya, ada orang bilang, ya, salah satu jemaat suka mengatakan kalimat seperti ini. Dia itu cuma pendeta, bukan hamba Tuhan. Waduh, itu kalimat berat sekali, saya. Cuma pendeta. Dia cuma pendeta cuma title doang, tapi bukan hamba Tuhan. Ya silakan pakai nama pendeta dan sebagainya. Tapi dia sebenarnya bukan hamba Tuhan.
Mungkin justru ada orang-orang yang bukan pendeta, ya. Bukan pendeta, mungkin pekerjaan yang lain, tapi dia adalah hamba Tuhan. Martin Luther memberikan prinsip ini kan ya. Kita beribadah kepada Tuhan, mengekspresikan di dalam berbagai macam bidang. Waktu seorang pendeta berkhotbah, dia mempermuliakan Tuhan, tapi waktu seorang tukang sapu membersihkan kotoran-kotoran itu dengan satu sikap ibadah di hadapan Tuhan, dia juga sedang mempermuliakan Tuhan, sama-sama mempermuliakan Tuhan. Kayak lagi saudara, waktu kita membicarakan tentang pekerja di sini ya, pekerja di dalam pengertian seluruh aspek kehidupan manusia, pekerja, berbagai macam vocation atau calling yang diberikan Tuhan kepada gerejanya. Karena itu kita sebagai gereja mesti celebrate keanekaragaman karunia. Saya khawatir, saya pikirin satu pergumulan yang saya boleh share kepada saudara. Kalau kita hanya menekankan karunia-karunia tertentu saja, meskipun itu karunia juga sangat penting. Karunia apapun. Mungkin malah salah satunya juga adalah karunia menginjili. Ini saya mau diresepsi secara benar ya, nggak mau ditafsir secara salah. Nanti kita jam 1 ada pelatihan penginjilan pribadi. Saya membedakan ada dua macam saya. Menginjili sebagai tugas seluruh orang percaya, nggak peduli ada karunia nggak ada karunia. Menginjili ada tugas seluruh orang percaya. Dengan ya ada karunia khusus yang disebut karunia penginjil, itu tidak diberikan kepada semua orang. Tapi bukan cuma karunia penginjil, ada juga karunia mengajar, ada karunia menggembalakan, ada karunia berbagai macam, itu karunia khusus diberikan kepada orang tertentu, ya, tidak tentu diberikan kepada semua orang. Nah, kekhawatiran saya apa, saudara? Kekhawatiran saya adalah kalau gereja mementingkan 1-2 karunia saja, 1-2 karunia saja, bolak-balik itu lagi gitu. Seperti mau membawa seluruh jemaat, kalau bisa kejarlah karunia yang satu itu. Dulu di dalam cerita sejarah gereja ya, ada gerakan yang disebut dengan holiness movement ya. Mereka sangat mementingkan hidup kudus, sangat mementingkan satu kehidupan yang suci ya. Satu gerakan yang saya percaya sangat positif, diberkati Tuhan, meskipun ada ekses-ekses tertentu. Tapi dari holiness movement ini kemudian terus berkembang, terus dilanjutkan oleh apa yang disebut dengan gerakan Pentakosta itu ya, notably sangat berkait dengan holiness movement. Pentakosta juga sangat mementingkan kekudusan hidup, pembenci dosa dan sebagainya. Sesuatu yang sangat positif. Lalu terus berkembang sampai akhirnya di dalam pergumulan mereka akan kebangunan rohani ya di Azusa Street. Lalu mereka di situ mendapat satu seperti kunjungan gitu ya, satu kunjungan dari Tuhan. Lalu mulai berkembang jenis teologi, di dalam manifestasi seperti itu orang berbicara dengan bahasa lidah. Lalu mulai masuk satu kecenderungan teologi yang baru. Di situ mengatakan orang yang mengalami baptisan Roh Kudus yang kedua, ya, itu orang yang hidup kudus. Nah sekarang ada lagi tahap berikutnya yang ketiga, yaitu bisa berbicara di dalam bahasa roh. Akhirnya gereja ini mulai pelan-pelan sangat menekankan karunia ini, karunia bahasa roh. Sampai sekarang ya masih terjadi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Penyempitan kepada satu karunia, ya. Seperti kayak seolah-olah itu adalah satu-satunya karunia, atau karunia yang ranking number 1, yaitu bahasa lidah gitu misalnya. Jadi semua orang berlomba-lomba harus menuju ke situ. Padahal yang namanya karunia itu diverse, tidak diberikan kepada setiap orang secara sama. Kita menyempitkan pekerjaan Tuhan waktu membawa orang ke dalam satu karunia saja. Bisa ada kemiripan, saudara? Bisa ada kemiripan. Kemiripan apa? Yaitu waktu kita menyempitkan gereja kepada 1-2 karunia saja. Karunia apa saja? Karunia penginjilan misalnya ya. Semua orang disempitkan menuju ke sana. Padahal ada karunia yang lain di dalam Alkitab. Karunia pengajaran misalnya, mentang-mentang yang mimpin gereja suka ngajar seperti saya misalnya. Maka karunia pengajaran sempitin semua ke sana. Semua orang mesti jadi punya mengejar karunia pengajaran. Tapi itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Alkitab mengajarkan keanekaragaman karunia. Maka keluasan suatu gereja salah satu ya, kita bisa nilai dari ini. Keluasan sebuah gereja kita nilai dari salah satu ini. Apakah kita bisa mengakomodir lalu melihat ya waktu kita bicara tentang pekerja sedikit gitu ya.
pekerja sedikit. Kalau kita cuma cari orang yang punya karunia itu saja, ya memang lebih sedikit lagi. Tapi di sini waktu kita membaca apa yang menjadi duka cita dan pergumulan daripada Yesus, yang juga dia ingin share kepada kita, supaya kita minta kepada Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dan tahun 2013 ya, sudah bukan zamannya orang bisa melakukan sendirian dari A sampai Z. Ini dunia makin lama makin kompleks, ya. Kita dulu waktu mengajar, saya ambil di dalam konteks sempit saja ya. Ini ya, mengajar anak misalnya. Dulu mengajar anak, ya udah saya orang tua, saya mengajar anak. Sekarang bahkan kita mengajar anak pun nggak bisa mengajar sendirian, masih melibatkan orang lain juga untuk mengajar anak saya juga. Dulu mungkin masih bisa ya, dulu nggak terlalu banyak exposure ini itu gitu kan ya. Sekarang kemarin saya sharing di seminar keluarga. Kalau dulu kita orang tua bilang, kamu tahu nggak gitu kan? Terus anak jadi seperti takut gitu kan. Kalau sekarang kita bilang, kamu tahu nggak? Anak langsung balas, tahu saya. Kamu tahu nggak? Balas tanya, iya ya. Jadi kita orang tua yang nggak tahu. Kok dia bisa tahu ya? Kita baru bicara pembukaan kalimat, kamu tahu nggak? Dia bilang tahu gitu. Waduh, saya jawab apa berikutnya? Memang tahu saya. Tahu dari mana? Dari Wikipedia, dari Google. Dari macam-macam, jangan-jangan kita lebih nggak tahu daripada mereka gitu. Lalu terus kita datang dengan segala otoritas kuasa. Kamu tahu nggak gitu? Saya orang tuamu, kamu tahu nggak? Gitu. Tahu, kamu yang nggak tahu, kamu yang kuno, kamu yang ketinggalan, kamu nggak baca kan? Saya baca, kamu nggak dengarkan ini, saya tahu. Nah sekarang kamu datang dengan kalimat kamu tahu gitu. Ini tahun 2013, ya, tahun 2013, bukan 1945 atau 1946 dan seterusnya. Tahun 2013. Waktu kita bekerja di dalam ladang Tuhan, tapi nggak ada keluasan hati seperti itu ya. Kita juga nggak minta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja lebih banyak gitu. Ada orang yang malah rasa insecure kalau terlalu banyak orang terlibat, terlalu banyak orang bekerja, mendingan semuanya dia kerjain sendiri atau grup yang sangat eksklusif. Kecil, 12 murid, atau mungkin bahkan 3, seperti murid-murid Yesus di sini dikatakan, mengapa dia mengusir setan demi namamu? Kita aja yang mengusir, ya. Saya sudah bahaskan bagian ini ya. Mereka gagal mengusir. Ada orang lain berhasil. Jadi kalau saya gagal, kamu nggak boleh berhasil gitu. Karena saya gagal, kamu harus lebih gagal lagi gitu. Itu namanya baru saya jadi secure gitu. Jadi kalau saya ujian dapat 4, nggak lulus apa boleh buat, tapi kamu nggak boleh dapat 4,5 pun nggak boleh, harus 3, 2 atau 1 gitu. Karena saya bagaimanapun harus tetap menang gitu. Di dalam kegagalan pun masih mau menang. Kesempitan seperti ini hadir di dalam kehidupan manusia, tapi Tuhan mengatakan kita ini kurang pekerja, tuayan terlalu banyak. Mintalah kepada Tuhan, kepada Allah sendiri.